dan jelas. Sebelumnya perkenalkan, saya Novita dari Prodi Ilmu Lingkungan. Izin bertanya ya Bu, saya ingin penasaran sama motivasi sama kayak tujuan itu untuk bikin sekolah air hujan tadi Bu. Ulang-ulang Pak. Motivasi Bu. Saya bertanya-tanya, wah kayak ini Bu bikin ada tujuan atau maksud lain apa enggak gitu Bu? Yang bertanya. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Fatoni dari Prodi Sains Data. Izin bertanya, kan sifat asli manusia itu penuh nafsu, dan ketika kita ingin mengetahui tentang teknologi yang lebih maju, terkadang kita tidak bisa menjaga akidah kita dan bisa menyebabkan yang kasus bernama ateis. Jadi bagaimana kita menjaga akidah kita untuk menjadi ilmuwan muda itu? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Beri aplaus dulu teman-teman. Ini pertanyaan dari saudari Novita Pendidikan Lingkungan ya. Apa sih motivasi mendirikan sekolah air hujan gitu? Tadi saya sampaikan bahwa dalam membahasakan nilai-nilai Al-Quran itu kita butuh yang namanya strategi. Ketika saya ngomong dengan sebanyak orang gitu, oh Quran itu isinya air hujan itu baik loh, ini ada di ayat ini, kira-kira orang banyak terima enggak? Dalam memahamkan inilah saya butuh untuk menyambung benang merah yang di situ bisa ngobrol bareng. Bagaimana sih tentang air hujan ini? Kalau dari sisi saintifnya kayak apa sih? Kemudian dari sisi budaya ada enggak? Dari sisi agama ada enggak? Itulah yang kemudian mendasari kami dalam membahasakan, dalam memberikan pemahaman agar masyarakat itu paham tentang air hujan ini. Kami bikin sebuah wadah yang namanya sekolah tadi. Karena agar apa? Agar pemahaman tentang air hujan ini komprehensif, dilihat dari berbagai sudut pandang keilmuan, tidak hanya dari satu sudut pandang keilmuan. Mungkin kalau saya ngomong ke teman-teman, oh di Quran itu ada loh, ini orang UIN aja belum semuanya yakin loh gitu. Tapi ketika ada data-data saintifik, maka ada oh ternyata benar. Kadang kita itu lebih percaya dulu pada data-data saintifik yang terus berkembang daripada dogma yang itu ada di Al-Quran. Maka penting harus menyambungkan, ada bahasa komunikasi yang tepat untuk sampai ke masyarakat, maka sekolah itu menjadi bahasa komunikasi kami itu Kak Novita. Kemudian yang satu siapa tadi? Kak Fatoni yang bicara bahwa kita itu manusia itu lebih ke nafsu nih. Ketika merasa bahwa kita power bisa melakukan ini itu, akhirnya kita melupakan Tuhan. Maka tadi bahwa yang menjadi karakter seorang ilmuwan itu yang paling utama adalah bagaimana karakter kita mendasari bahwa segala sesuatunya itu menjadi ibadah kita. Yang namanya ibadah kita sujud itu berarti ada yang disembah. Ketika kita masih bilang ibadah, masih bilang sujud, maka kita mendudukkan diri bahwa kita bukan siapa-siapa. Maka itu harus dipegang bahwa kita dalam rangka ketika berinovasi, berteknologi yang lebih maju lagi, itu adalah dalam rangka membahasakan bahasa Al-Quran agar bisa diterima di masanya. Maka pentingnya kita belajar sesuatu itu sesuai dengan masanya. Masa sekarang adalah masanya teknologi. Bagaimana bahasakan norma-norma di Al-Quran itu dalam bahasa-bahasa teknologi agar bisa diterima di era peradaban ini. Maka harus didasari tadi 5 karakter tadi. Ada bagaimana etika Islam kita, niat kita ibadah itu menjadi penting. Bahwa seluruh ilmu unsur keilmuan kita harus berdasar nilai-nilai Islam, didasari bahwa kita ini makhluk yang oleh Allah diberi ketugasan untuk menjaga semesta. Maka salah satunya kita mengembangkan teknologi-teknologi ini agar orang bisa memahami Al-Quran itu menjadi sumber inspirasi kita. Begitu, terima kasih. Kita aplaus dulu teman-teman.